didukung oleh Anda kembali bersama kami di Newsline dan saat ini kita akan membahas yang juga jadi trending adalah terkait dengan aplikasi Sirekap yang ini banyak yang menilai sebenarnya Sirekap ini cukup baik dalam merekap atau justru banyak memarkupnya. Nah tapi sebelum sampai ke sana kita akan mungkin sama-sama telaah dulu hasil perolehan real count dari website KPU. Ini saya buka langsung ya dari versi 21 Februari 2024 terakhir diupdate pukul 14.00. Ini sudah masuk suaranya 73% di mana yang unggul masih Paslon 02 Prabowo Gibran dengan perolehan 58,76%. Kemudian ada yang kedua Paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24,24%. Dan terakhir adalah Ganjar Pranowo Mahfud MD di 17%. Oke, ini masih 73% ya, masih ada sekitar 27% lagi. Kemarin juga Ketua KPU Hasyim Asyari ini Jason mengatakan bahwa adanya penghentian sementara rekapitulasi di tingkat kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang data Sirekap ini tidak sinkron dengan hasil suara. Banyak ketidaksinkronan ya yang kemudian diresahkan oleh masyarakat. Kemudian ada isu-isu penggelembungan suara yang mewarnai pada saat itu proses Sirekap. Ini juga masih banyak dikeluhkan sebenarnya oleh masyarakat begitu atau para pemilih. Nah sekarang kami akan mencoba mengundang salah satu jurnalis Metro TV Valerie Budianto yang akan sebenarnya melaporkan langsung terkait dengan update Sirekap dan juga update real count terkini dari KPU. Kami sudah undang. Valerie, apakah sudah bergabung bersama kami? Nah ini dia. Cek Valerie sudah bergabungkah bersama kami? Siang Valerie. Siang Valerie. Halo Jason dan juga Gemma, selamat siang. Oke, Valerie, ini bisa digambarkan apa nih laporan terkini atau update terkini terkait dengan real count yang bisa Anda gambarkan atau sampaikan terkait itu dari gedung KPU ya? Ya betul sekali, untuk hasil dari rekapitulasi terkini tadi per pukul 14 waktu Indonesia Barat, benar seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa total sudah ada sebanyak 606.000 sekian TPS dari total 3.236 TPS seluruh Indonesia yang langsung di website Sirekap. Berarti secara keseluruhan ini sudah ada sekitar 70% sekian data yang memang sudah masuk ke KPU. Dan untuk perolehan tertinggi masih dipegang oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, yaitu sekitar 57%. Kemudian disusul oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24%, dan di posisi ketiga Ganjar Pranowo. Oke, kita terputus seperti dengan Valerie ya. Tapi tadi laporannya kurang lebih hampir sama dengan real count saat ini ya, bahwa memang datanya masih 73,71% dan masih diungguli oleh paslon nomor 02, diikuti 01 dan juga 03 untuk saat ini. Nah memang kemarin Jason, Sirekap ini kan sempat dihentikan ya karena ada ketidaksinkronan suara. Hal ini dikarenakan memang kan kita pemilu ini nyoblos ya, manual. Tapi memang penghitungannya adalah sistem. Jadi difoto, ntar hitungannya itu otomatis. Nah ternyata masih banyak yang tidak sinkron nih antara pencoblosan angka suara dan juga ketika ke sistemnya. Betul, jadi ini yang kemudian masih perlu diperbaiki lagi karena kalau kita merujuk pada statement dari KPU sebelumnya, ini Hasyim Asyari yang juga mengatakan bahwa kesalahan atau ketidaksinkronan ini bahkan terjadi di sekitar kurang lebih 2.325 TPS yang ada di seluruh Indonesia, dan kemudian pihak KPU sendiri masih terus melakukan penelusuran dan juga perbaikan serta evaluasi untuk kemudian bisa mensinkronkan tadi data-data yang memang tidak sinkron antara data yang manual atau data aslinya dengan data yang diupload dalam aplikasi Sirekap ini. Dan sebelumnya memang Sirekap ini sudah pernah digunakan nih Jason, tapi di kelas pilkada. Makanya ketika dicoba di pemilu mungkin dibayangkannya itu hampir sama, akan sama bekerja, tapi ternyata kalau di pemilu ini kan nasional, orangnya banyak sekali, jadi makanya ada ketidaksinkronan, kemudian juga ada error. Nah kita juga akan melihat ya bagaimana nantinya ketika Sirekap ini sudah diperbaiki, karena juga banyak pihak yang mengatakan kok tidak diaudit sih Sirekap ini ke KPU. Iya betul sekali, apalagi juga sudah pernah dilakukan di pemilu sebelumnya, tapi nampaknya memang auditnya bisa dikatakan cukup lemah ya dalam sistem pengawasannya, apalagi sistemnya yang juga belum advance. Jadi memang potensi celah-celah seperti ini atau sistem yang lemah ini bisa saja terjadi. Tapi kalau kita kembali lagi ke hasil real count yang memang ini kan menjadi satu-satunya acuan kita begitu ya
untuk bisa memantau. Saat ini datanya sampai dengan siang ini yang paling tinggi itu justru di wilayah Bengkulu kalau saya pantau. Ini suara yang masuk di Bengkulu bahkan sudah masuk sekitar 89,23%. Salah satu wilayah yang tinggi cakupannya. Kemudian ada juga Sulawesi Barat ini 83%, Sulawesi Tenggara 81%. Ini wilayah-wilayah yang sudah sampai di atas 80%. Ada juga Lampung 86,90%. Yang paling kecil di mana tuh, Jason? Yang paling kecil ini coba kita sisir ya. Bahkan kemarin itu ada yang baru 0, sekian persen. Tapi nampaknya ini sudah masuk semua, sudah rata-rata. Oh, ini masih ada yang kecil nih. Ini di Papua Pegunungan masih 0,07%. Kemudian Papua Tengah 4,64%. Jadi masih kecil sekali. Ini pasti kendala logistik ya, karena kan memang untuk cakupan ketika ada pengiriman surat suara ke pusat ini kan agak terhambat dengan bagaimana suasana dan juga kondisi dari lingkungan. Kita akan kembali ke rekan Valeri nih, kita akan bertanya mengenai bagaimana pantauan Sirekap pada saat ini di KPU. Kita coba akan cek kembali apakah Valeri sudah bergabung ya. Ini saya masih cari-cari Valeri untuk bisa bergabung bersama kita di live TikTok kali ini. Oke, tapi ini nampaknya belum ada Valerinya. Jadi nah sambil menunggu Valeri ini, saya juga akan berbicara mengenai cuaca buruk nih, Jason. Karena kemarin beberapa wilayah ini sampai ada yang pemilunya tertunda dan juga melakukan pemilihan ulang. Kalau pemilihan ulang ini memang karena ada ketidaksinkronan antara data di DPT dan juga ketika suaranya masuk. Jadi katanya ada kelebihan, ada yang WNA terdaftar, ada yang harusnya orang yang sudah pindah tapi dimasukkan ke DPT tersebut, jadi harus diulang seperti di Tangerang ya. Kemudian seperti di Demak, ini bahkan harus ditunda karena banjir yang diakibatkan dari tanggul yang jebol ya. Jadi memang untuk tahun ini pemilu ini banyak sekali kendalanya, tapi kendalanya eksternal karena situasi dan juga cuaca. Betul, itu juga salah satu faktor yang mendukung seseorang untuk bisa turun lagi ke TPS apa enggak ya. Karena memang kalau sudah ada pemilihan suara ulang atau PSU, yang juga jadi tantangan adalah Gemma, apakah masyarakat yang kemarin milih di pertama akan balik datang lagi? Karena itu kemudian ada sejumlah TPS yang berkurang begitu dari DPT-nya. Betul, dan banyak mereka merasa bahwa tidak perlu lagi untuk bisa nyoblos ulang lagi. Nah, kita bergabung lagi sama Valeri. Halo, selamat siang Valeri, sudah bergabungkah bersama kami? Selamat siang Jason, maaf tadi terputus. Oke, Valeri, bisa dijelaskan lagi sampai dengan saat ini yang juga jadi sorotan adalah terkait dengan ketidaksinkronan data di Sirekap. Nah, apakah Anda sudah dapat informasi terkait dengan bagaimana penelusurannya atau statement yang sudah dikeluarkan KPU terkait dengan ketidaksinkronan data di Sirekap ini? Ya, tentu terkait dengan ketidaksinkronan data di aplikasi dan juga website Sirekap pasti menjadi pertanyaan dari banyak pihak ya, karena memang banyak kesalahan konversi, bahkan diakui juga oleh Komisioner KPU yaitu Betty, kemudian juga Ketua KPU Hasyim Asyari. Ketidaksinkronan itu mencapai terbaru kemarin ada kesalahan konversi. Tapi kalau misal dibanding kesalahan konversi di pekan lalu total ada 2.325 TPS yang mengalami kesalahan sinkron antara formulir C1 dengan yang dimasukkan ke dalam aplikasi Sirekap. Dan ketika kami tanyakan, mereka menyatakan justru bahwa sebenarnya aplikasi Sirekap ini merupakan aplikasi yang baik. Mengapa? Karena meskipun ada kesalahan konversi, namun aplikasi ini dapat mendeteksi dan dinyatakan bahwa justru mereka mengetahui ada kesalahan konversi dari aplikasi Sirekap tersebut dan mengalami pengurangan. Dan apabila dibandingkan dengan jumlah TPS yang ada di seluruh Indonesia, total 823.236 TPS, yang mengalami kesalahan sinkron hanya sekitar 1.223 TPS. Hanya di bawah 1% saja. Valeri, mohon maaf saya potong, itu di belakang Anda nampak ada keriuhan, ada suara-suara teriakan, bisa dijelaskan ada apa yang terjadi di sana? Ya, jadi sebenarnya hari ini sudah ada agenda dari sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Mereka menyatakan bahwa pemilu yang dilangsungkan pada pekan lalu mengalami kecurangan dan sebenarnya dijadwalkan awalnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, namun ternyata mundur. Dan kalau saya lihat baru saja mereka datang, saya akan tunjukkan ulang dari gedung KPU. Saya akan balik. Oke, kembali lagi. Saat ini kami juga tidak diperbolehkan untuk menuju dari sisi sini, dan saat ini Indonesia Raya sudah berkembang.
adanya demo dilangsungkan pada hari ini sejak pagi-pagi aparat sudah melakukan apel dan juga pengamanan kurang lebih ada Baik. yang telah melakukan pengamanan dan saat ini nampaknya demo baru saja dimulai setelah demo Baik. kali ini tiba sekitar 3 menit lagi. Oke. Baik. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf Valerie, kami tidak bisa mendengar apa yang Anda sampaikan, tapi tadi kami mendapatkan sedikit poinnya. Intinya ada gerakan massa di luar sana yang mungkin ini menyuarakan terkait dengan proses pemilu yang belum bisa diterima oleh sejumlah pihak terkait dengan baik itu real count, data real count-nya dan juga proses pemilu yang berlangsung hingga pencoblosan kemarin. Nanti kami akan update informasi lagi dari sana. Terima kasih Valerie telah bergabung bersama kami dan kami mohon maaf pemirsa atas sedikit kesalahan teknis terkait dengan audio yang memang tidak terlalu terdengar dalam laporan jurnalis Metro TV Valerie Budianto. Oke, nah Jason, ini sudah banyak ya netizen yang berkomentar mengenai aplikasi Sirekap ini, apakah memang benar bisa berjalan dengan lancar dan kira-kira kapan selesainya penghitungan ini ya, karena masyarakat itu sudah tidak sabar nih. Betul, karena sampai 20 Maret ya dibatasi waktunya paling lambat. Ini yang pertama dari Ari Prastia Sekian, harus dilakukan audit forensik terhadap sistem yang dipakai oleh KPU. Ya mungkin ini bisa jadi evaluasi ke depannya untuk KPU ya. Kemudian dari @pakar INT mengatakan semoga bisa segera dilakukan audit oleh lembaga independen secepatnya Pak, agar tanggal 20 Maret angka sebenarnya yang terlihat adalah angka yang real. Angka yang benar-benar begitu ya, yang legitimate. Dan kemudian ada Rajin Max Sekian, setuju Prof, harus diaudit oleh lembaga independen yang tidak bisa diintervensi, terutama oleh pemerintah. Karena kalau masih kena intervensi pihak pemerintah, ya sia-sia dong upaya diaudit ini katanya. Kemudian dari @emakgebub yang mengatakan KPU harus segera melakukan pembenahan, bila perlu hapus tinggalkan Sirekap dan segera beralih ke metode penghitungan rekapitulasi manual sehingga tidak ada lagi rasa curiga dan rasa kecewa antara anak bangsa. Sebenarnya manual ini memang akan lebih konkret ya, tetapi sebanyak itu surat suara, apakah KPPS yang mumpuni? Pasti capek juga ya Jason. Apalagi kita tahu bahwa anggota KPPS yang meninggal saja sudah sampai 94 orang. Tadi update-nya diupdate oleh Kemenkes. Dan berikutnya ada Taiko Sekian, gak jelas banget orang Sirekapmu itu yang bermasalah dan jelek. Kok nyalahin anggota KPPS kalau sekali difoto terus bisa sesuai mah gak apa-apa. Ini malah harus berulang kali, terus aplikasinya nggak bisa diedit. Mungkin sebenarnya keberadaan aplikasi ini sudah bagus ya untuk memudahkan kerja KPPS, tetapi lebih dimaksimalkan dan juga dibenahi sistemnya ke depannya. Betul, itu kata kuncinya adalah audit tadi ya, yang memang ditunggu-tunggu, walaupun memang KPU sendiri bilang katanya sistem tersebut sudah diaudit begitu. Tapi ya yang jelas kita sama-sama berikhtiar untuk bisa mengawal demokrasi supaya benar-benar angka yang didapatkan benar-benar angka yang real begitu ya Pak ya. Oke, dan pemirsa, kita akan kembali dengan informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Newsline Trending Topic. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.